Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu-gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Ha-ha. Oh gitu. Iya iya. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk berani mereka katakan dari lisan mereka bahwa hadis tersebut palsu, menunjukkan bahwa dia tak hafal dengan hadis tersebut dan tidak mengerti tentang hadis tersebut. Kembali kepada poin selanjutnya. Maka dari sini kita paham apakah dia betul-betul penghafal Quran dalam mengkritik Al-Quran, atau mengkritik para penghafal Quran. Bisa kita katakan bahwa dia tidak mengerti tentang Al-Quran. Buat apa jadi penghafal Al-Quran? Apa istimewanya? Poin pertama yang mereka katakan adalah bahwa hadis yang mengatakan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan membakaikan jubah kebanggaan kepada orang tuanya, kehormatan. Apa kata mereka? Hadis ini palsu. Saya kutip Bapak Ibu. Betulkah hadis tersebut palsu? Memang saya tadi malam membuatkan PowerPoint ini. Di dalam PowerPoint ini ada video tentang kerusakan Al-Quran yang bukan pada aspek penginjakan, tapi pada aspek orang-orang yang mencela Al-Quran itu sendiri daripada penghafal Al-Quran. Jadi saya pengen angkat video tersebut, tapi karena tidak bisa tampil, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa cek di YouTube, itu sudah ada judulnya itu Si Paling Penghafal Quran. Itu videonya. Kemudian di situ dia sebut buat apa menjadi penghafal Al-Quran. Ini menjadi bumerang di tengah kaum umat muslim yang sedang gencar-gencarnya menjadi penghafal Quran. Di dalam video tersebut banyak hal yang dia perbincangkan dari poin-poin tertentu yang saya petik. Saya termasuk orang yang ingin mengkritik beberapa poin yang ada di dalam video tersebut, karena video ini seorang wanita mengaku menjadi seorang penghafal Quran yang kemudian diwawancarai, dalam bahasa lainnya podcast begitu. Tapi dalam video tersebut beliau mengatakan, apa gunanya menjadi seorang penghafal Quran? Toh tidak ada kewajiban di dalam Al-Quran menjadi seorang penghafal Quran. Ini yang mereka sampaikan di dalam poin tersebut. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Tetapi yang paling uniknya lagi, di dalam video tersebut mereka begitu sangat puasnya, tertawanya dalam mengejek orang-orang yang menjadi penghafal Quran. Sampai mereka katakan orang-orang yang menghafal Quran itu level penghafal itu level yang paling rendah dalam ilmu gitu. Ilmu level kognitif kata dia. Dalam level kognitif itu dia level paling rendah kata dia. Sangat rendah sekali. Sehingga mereka bilang bahwa orang-orang yang suka menghafal itu tidak sampai aspeknya pada sciences kata dia. Tidak sampai pada aspek keilmuan gitu. Sehingga mereka bilang begini, buat apa jadi penghafal Quran di tengah umat muslim hari ini yang sedang gencar-gencarnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan ini menjadi bumerang, karena banyak sekali video ini dikomentari, sehingga termasuk salah seorang ulama yang kita anggap, yang kita ulamakan, Gus Baha, itu juga ikut mengkomen video tersebut. Karena pada aspek ini sampai mereka berani mengatakan bahwa semua beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Quran memakaikan jubah kepada orang tuanya disebut dengan hadis palsu kata dia. Jadi dengan beraninya mereka mengatakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya sejalan dengan judulnya, salah satu judul yang ingin kita angkat subuh ini adalah menangkal sekulerisme dan liberalisme dengan Al-Quran sebagai way of life. Jadi judul kita subuh hari ini itu menangkal arus liberalisme dan sekulerisme. Liberalisme sudah kita bahas, sekulerisme juga sudah kita bahas. Tapi cara menangkal mereka dengan Al-Quran sebagai way of life, jalan kehidupan, tuntunan kehidupan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bahas dulu
berpegang teguh dengan Al-Quran dan resiko dia. Ulama mengatakan orang-orang yang menghafal Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menjadikan hidup dia, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan atau berpegang teguh kepada Quran, setidaknya mereka akan menghadapi, atau kita semua akan menghadapi 3 resiko di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Resiko yang pertama yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, bersiaplah untuk diejek. Jadi ibu-ibu kalau punya anak-anak penghafal Quran, sampaikan kepada mereka, karena ini adalah salah satu tantangan mereka. Tantangan terberat bagi mereka ketika mereka dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan para penghafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Salah satunya kata para ulama, diejek. Dan menukil daripada perkataan Allah di dalam Al-Quran. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, kata mereka. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendalami Al-Quran, kemudian mereka sampaikan, Allah katakan dalam Al-Quran, para kaum Yahudi dan Nasrani mengejek kita dengan sebagai orang yang gila. Orang-orang yang bertadabbur dengan Al-Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sesungguhnya kalian itu sudah gila. Itu kata mereka. Sampai yang paling parah lagi dari kaum orientalis, mereka katakan, umat muslim, kalian tak sadarkah bahwa Al-Quran itu tipu dayanya Muhammad, buatan Muhammad, gitu mereka. Ini kaitannya dengan Al-Quran. Sampai-sampai mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, tipu daya Muhammad. Orang yang buta yang disebut di dalam Al-Quran, umyun dia, umi, nggak bisa melihat, kok bisa membawa Al-Quran? Ini bahasa mereka. Sehingga mengapa kok bisa orang-orang itu terpedaya dengan tipu dayanya Muhammad? Ini disampaikan oleh Allah juga. Artinya kontradiktif ayat di dalam Al-Quran oleh sebagian kaum orientalis menjadi kunci bagi mereka untuk mendapatkan kelemahan Al-Quran. Kita ambil contoh. Seorang orientalis ketika berkunjung ke Indonesia sampai berani mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab paling porno, gitu. Yang kedua, Al-Quran itu sangat sungguh tidak ilmiah sekali, gitu. Kata kaum orientalis tadi. Saya punya guru namanya Profesor Dr. Yunahal Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia. Beliau bercerita, guru beliau itu kaum orientalis ketika berkunjung ke Indonesia menjadi dosen tamu di Indonesia. Satu ketika mengajar beliau, disampaikan sama beliau, orientalis tadi menyampaikan kepada Prof Yunahar, apa kata beliau? Kata kaum orientalis tadi, Al-Quran itu kitab yang sungguh sangat tidak ilmiah sekali. Tapi Prof Yun ini, beliau almarhum, tidak mengkantar sedikit pun perkataan itu. Setelah itu orientalis tadi balik ke negara asal Belanda. 2 tahun kemudian dia datang kembali, bertemu kembali dengan orang yang sama, Prof Yun, yang ketika itu sudah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia dan sudah menjadi salah satu ketua bidang di pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa kata kaum orientalis tadi kepada Prof Yun terhadap Al-Quran? Setelah aku melakukan penelitian terhadap Al-Quran, ternyata Al-Quran tersebut sangat ilmiah sekali. Cuman 2 tahun. Dan beliau bersahadat masuk Islam. Dan beliau bersahadat hanya karena mencari tahu tentang keilmiahan itu. Sampai kemudian Prof mengatakan begini, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat ilmiah? Dijawab sama beliau, andai kata Al-Quran ini dituliskan berurutan dalam bentuk cerita dan kisah antara satu ayat dengan yang lain, sungguh surat itu, kitab itulah betul-betul buatan manusia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran kalimat itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Kalaulah ini ayat-ayat Al-Quran ini bisa dilakukan oleh manusia secara teratur, itu adalah benar buatan manusia dan bukan buatan Allah.
Jadi kebesaran Allah itu ditunjukkan melalui tartibil Quran. Bapak Ibu boleh lihat di dalam Al-Quran itu, antara cerita Nabi Adam itu bisa ditemukan di beberapa surat, dalam satu surat. Dan uniknya lagi, ada nama-nama surat tapi kita tidak tahu isinya tuh tidak ada kaitannya dengan namanya gitu. Surat Al-Ikhlas misalkan, surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Cari di dalam Al-Quran itu pernyataan tentang kamar, tentang itu tak ada. Apa kaitannya dengan kamar? Tak ada. Sehingga para ulama mengatakan terdapat cerita istri-istri Nabi saja yang diibaratkan sebagai kamar-kamar. Tapi kalimat kamarnya tak ada. Pembahasan tentang kamar itu di dalam surat Al-Hujurat itu tak ada. Sampai-sampai di dalam ilmu Al-Quran itu dikatakan tentang surat-surat itu di dalam Al-Quran oleh para ulama dibagi dua. Ada yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya taufiki. Tauqif dan taufik. Ada yang sifat dia, mereka katakan min ijtihad, daripada ijtihad para ulama atau ijtihadnya para ulama atau sahabat. Tapi kemudian mengatakan itu sudah datang langsung dari Rasul yang langsung datang dari Allah. Nama-nama surat tadi. Surat Taubah punya banyak nama. Surat Al-Fatihah saja berapa namanya? Banyak sekali Al-Fatihah itu nama suratnya. Bahkan ada yang mengatakan 90 lebih. Begitu juga surat At-Taubah, begitu juga Al-Mu'minun, Ghafir dan lain sebagainya. Banyak surat di dalam Al-Quran itu yang punya nama-nama yang lain tidak seperti yang kita hafal saja. Pada tahun 2010 terjadi penambahan surat di dalam Al-Quran dan disebarkan di Indonesia oleh kaum orientalis melalui tangannya misionaris. Ada buku judulnya Misi Kristen versus Dakwah Islam gitu. Di situ saya baca salah satu programnya itu adalah pendangkalan keislaman itu melalui perubahan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, andai kata ada surat-surat di dalam Al-Quran dan ada surat-surat itu yang tidak ada di dalam pemahaman umat Islam itu sendiri. Kita ambil contoh, jumlah surat di dalam Al-Quran 1100, salah 114. Jangan terlalu serius Pak, ini bahaya nih. 1119 untuk berubah. 114 surat di dalam Al-Quran tersebut, kalau ada perubahan surat, kira-kira Bapak Ibu hafal enggak nama-nama suratnya dari awal sampai akhir? Kalau tak hafal kira-kira bisa enggak tertipu dengan nama-nama tadi? Kita ambil contoh pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang kafir Quraisy ingin menyamakan Al-Qur'an dengan membuat surat kata difda. Surat kata dibuat sama beliau. Tujuannya apa? Untuk menyamakan bahasa Al-Qur'an. Karena bahasa Al-Quran itu dengan begitu tinggi kesairannya, sehingga datang para pakar syair ketika itu. Salah satu tradisi jahiliyah itu adalah untuk melihat orang ini bermarwah atau tidak bermarwahnya dengan kalau dia paham dan pandai bersyair, itu menjadi satu kehebatan bagi mereka. Sangat dihargai dan dihormati. Maka dibuatlah tandingan Al-Quran tadi. Dibuat tandingan Al-Quran dengan membuat ayat surat-surat yang lain, namanya surat difda. Kalau kita tak hafal surat-surat dalam Al-Quran yang 114 tadi, itu bisa kita tertipu. Buktinya di tahun 2015 ke bawah itu ada Al-Quran yang tersebar di Indonesia dan ada 3 tambahan surat palsu. Dan ternyata banyak di kalangan orang awam yang tidak hafal surat tersebut, pada akhirnya tertipu, mereka katakan itu Al-Quran. Itu program Pak, misionaris. Lagi rame-ramenya ketika itu di Salatiga itu misionaris. Saya sudah pernah ceritakan di sini, pernah misionaris itu saking seriusnya ingin menghancurkan umat muslim itu, mereka masuk ke pesantren menghafal Al-Quran. Mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar fikih. Sudah 6 tahun lebih sampai jadi guru. Baru ketahuannya guru itu pengabdian 2 tahun,
Setelah guru tadi pengabdian 2 tahun, ada anak muridnya baru masuk dari Salatiga juga, misionaris juga. 4 orang kalau saya tak salah. Yang pertama kali ditemukan itu adalah tanda salib. Ketika tanda salib ditemukan sebagai koleksi, kata dia. Yang kedua ditemukan lagi Injil. Kata dia cuma sebagai tambahan bacaan, kata dia. Yang ketiga digeledah lagi, dapatlah gambar Bunda Maria di dalam lemari dia. Fix ini orang misionaris, bisa masuk di salah satu pesantren. Akhirnya semuanya diusir, gurunya diusir, santrinya juga diusir. Uniknya, mereka bisa berbahasa Arab saking seriusnya ingin menghancurkan Islam. Tadi mereka masukkan itu generasi-generasi mereka, kader-kader mereka untuk menghancurkan kita. Mereka masukkan ke dalam pesantren, mereka pelajari bahasa Arab dan lain sebagainya, terkhusus bahasa Inggris. Dan uniknya lagi mereka mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Saya pernah katakan di sini Bapak Ibu, saya pernah masuk ke salah satu perpustakaan terbesar di Yogyakarta itu, nama perpustakaannya Kolose Ignatius. Saking seriusnya mereka ingin menghancurkan Islam itu Bapak Ibu. Ketika masuk ke dalam perpustakaan itu, saya berhadapan dengan seorang biarawati. Di tangan kanannya itu buku, di tangan kirinya Al-Quran. Judul bukunya bagaimana membumi hanguskan Al-Quran. Coba. Artinya adalah lawan kita terhadap orang-orang seperti ini itu serius gitu. Tapi uniknya ketika itu mereka bukan Muslim. Tapi dalam video yang ingin saya tampilkan sebenarnya tadi itu seorang muslimah, perempuan yang mengaku sebagai seorang penghafal Quran. Mengaku sebagai seorang penghafal Quran. Apa dia kata? Buat apa menjadi penghafal Quran? Itu tidak penting. Karena level menghafal itu di dalam menuntut ilmu itu dianggap level paling rendah. Sehingga bagi mereka para penghafal Quran itu tingkat keilmuan mereka itu tingkat paling rendah. Sampai di sini paham. Kira-kira ini pelecehan atau penghinaan? Jangan cepat-cepat bilang itu penghinaan. Kita anggaplah oke, itu paling rendah. Menghafal. Jadi kalau menghafal itu semua orang bisa, kata dia. Anak kecil pun bisa. Memang di sana kekuatan orang-orang Timur Tengah itu yang menghafal. Jadi salah satu alasan oleh kaum orientalis dan liberal mengatakan keterbelakangan kaum Timur Tengah itu disebabkan karena mereka suka menghafal, tapi tak suka menulis. Tak suka menulis. Sekarang kita balik. Apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Al-Quran? Yang pertama yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Artinya kontradiktif dengan apa yang dia sampaikan. Dia saja mempelajari Pak, menghafal Pak. Makanya apa alasan mereka tidak suka dengan anak-anak menghafal Quran? Karena bagi mereka, oleh ilmuwan Yahudi mengatakan, anak-anak penghafal Al-Quran itu diberikan tingkat atau daya ingat yang kuat dan keimanan yang kokoh. Itu yang paling penting untuk dipahami. Sehingga kata para ulama, bersiaplah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, bersiaplah untuk diejek ketika bertadabbur dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu benar-benar orang gila, kata dia. Kemudian Allah katakan lagi, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sihrun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Siapa yang mereka katakan pesihir yang banyak berdusta itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka disuruh membuat ayat tandingan terhadap ayat Al-Quran, mereka justru dihinakan oleh Allah. Karena ayat yang mereka buat adalah kata melompat-lompat. Jadi gini, mereka buat ayat tersebut
Ayat-ayat syair mereka anggap syair ini bagus, tapi artinya begini. Seekor kata melompat-lompat dari satu ke tempat yang lain. Itu isinya. Jadi dia buat namanya ayat surat difda, surat kata. Jadi sebenarnya ketidakindahan itu justru tampak dari apa yang mereka lakukan tandingan terhadap Al-Quran. Sehingga kata para penyair, orang yang melakukan tandingan terhadap Al-Quran itu justru mereka tidak sesuai atau tidak seindah daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Saya dah sampaikan di sini Bapak Ibu. Abu Jahal dan Abu Lahab setiap malam mengintip baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja tak masuk Islam aja. Setiap malam kerjaannya mengintip baginda Nabi mengaji. Itu Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ada yang lebih parah dari Abu Jahal dan Abu Lahab sekarang? Saya kira belum ada yang lebih parah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab sekarang. Itu saja bisa mengintip baginda Nabi. Teman saya tinggal di Eropa, melakukan uji coba atau eksperimen terhadap orang-orang Eropa. Ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka yang non-Muslim, apa jawaban mereka? Lebih tenang mendengarkan ini ketimbang musik, kata dia. Itu jawaban mereka hasil eksperimen dari kawan saya yang tinggal di sana. Pertanyaannya adalah, mengapa ada Muslim yang tak senang? Padahal dia Muslim, itu kitab suci dia. Jawabannya sama, bersiaplah untuk diejek. Kemudian dalam poin-poin selanjutnya sebenarnya di situ ada kasus seorang artis menyanyi, membuka nyanyiannya itu dengan irama nyanyian surat Al-Fatihah. Tahu Bapak Ibu siapa orangnya? Artis terkenal, Ahmad Dhani. Melantunkan surat Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu tengok videonya, itu surat Al-Fatihah dilantunkan dengan nyanyi dan musik. Nanti kita lihat bagaimana pandangan para ulama terhadap bagaimana mengiringi bacaan Al-Quran dengan musik. Yang kedua, membaca Al-Quran diiringi dengan musik ketika acara Quranic song. Main biola. Dimulai dengan langgam Jawa. Ini sudah menjadi perdebatan ketika di Istana Negara seorang dosen mengaji menggunakan langgam Jawa. Itu sudah menimbulkan perdebatan yang sangat ramai di dunia, di jagat maya. Ditambah lagi sekarang dalam program Quranic Song itu mereka mengaji dengan langgam Jawa diiringi dengan biola. Ngaji dulu, ibu tu tadi ngaji, setelah ngaji langsung dimainkan biola. Set. Habis itu lanjut lagi, diiringi lagi dengan musik. Begitu seterusnya. Nanti kita lihat apakah itu masuk dalam kategori pelecehan, penghinaan atau apa. Kategorinya kita lihat. Tapi kata para ulama, jangan heran, jangan heran. Karena satu-satunya yang harus mereka rusak dari umat muslim itu adalah Al-Quran. Maka gerakan terakhir yang dilakukan oleh mereka, mengapa mereka takut dengan orang-orang para penghafal Quran? Karena ketika Al-Quran ini mereka rubah, mereka tak mampu merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan di antara para umat-umat kami yang beriman, kata Allah, para penghafal Al-Quran dan yang menjaga Al-Quran itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Allah akan menjaga keaslian Al-Quran itu? Pasti, Pak. Pertanyaan lagi, akankah Al-Quran ini menjadi tulisan kelak di akhir zaman? Itu baru jawaban yang tepat dalam hadis Nabi. Kata Nabi di akhir zaman nanti, kata Nabi, orang Islam asing dengan Al-Quran, orang Islam asing dengan keislaman. La yabqal Quran illa rasmuh. Tidak akan tersisa Al-Quran itu kecuali tinggal kitabnya saja. Kenapa orang tak mau berbondong-bondong mempelajari Al-Quran lagi? Karena dunia tadi. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat tadi perempuan yang menganggap diri dia penghafal Quran, tapi justru dia berpaling daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu. Baik. Sekarang yang kedua.
Yang kedua, resiko yang akan dihadapi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, persiapkanlah diri Anda untuk menjawab segala macam bentuk pendiskreditan ajaran Islam. Pendiskreditan Al-Quran dan agama sangat masif mereka lakukan untuk membuat masyarakat jauh daripada Al-Quran. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan, ya kata Allah, wa qalu asatirul awwalin. Bahasa Al-Quran ini dianggap sebagai dongeng belaka. Jadi ejekan-ejekan yang dilakukan oleh mereka dahulu sampai kiamat itu tetap akan ada. Bahkan di akhir zaman itu yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu sangat sedikit. Disebut sebagai orang yang selamat. Orang selamat itu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dia tak berpegang teguh itu tak selamat. Makanya mereka pengennya kita ini tidak selamat. Lah kalau kita tidak selamat, datang juru selamat. Paham maksud saya Bapak Ibu? Siapa juru selamatnya? Nasrani dan Yahudi. Akan mereka katakan bahwa agama nenek moyang kami lebih baik dan lebih bisa menyelamatkan. Sehingga dibawalah orang-orang tadi tujuan mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Ingat kalimat ini Bapak Ibu. Sampai mereka mengikuti agama mereka. Sampai kita ini mengikuti agama mereka. Betulkah tujuan mereka begitu? Sudah kita sampaikan. Salah satu misi daripada kaum misionaris itu adalah membuat umat muslim murtad dan masuk ke agama mereka. Dan itu misi daripada misionaris. Kalau tidak, mengapa mereka memberikan bantuan dengan syarat harus keluar daripada akidah dia? Masa ia hanya sekedar sekardus mie rebus, mie goreng saja bisa merubah akidah orang? Sekarang tak perlu lagi mie rebus, mie goreng. 100.000 akidah aja goyang. Bayangkan. Ini merusak. Artinya apa? Program mereka sangat serius. Cuma kita tak serius menghadapi. Makanya mengapa hari ini orang-orang seolah-olah jauh daripada akhlak yang baik? Karena mereka jauh daripada Al-Quran, jauh daripada nilai agama. Karena nilai agama dan Al-Quran itu ada buku yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, judulnya bagus sekali, Al-Adab Al-Islamiyah fil Quran. Al-Adab Al-Islamiyah fil Quran. Beliau tunjukkan ada adab-adab Islami di dalam Al-Quran. Beliau kaji satu buku khusus, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Begitu bagusnya Pak. Artinya apa? Al-Quran mengajarkan adab-adab yang baik kepada umat muslim. Karena kita tak berpegang teguh kepada adab tersebut, sehingga kita tak, mohon maaf, karena kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, ya keluarlah dari jalur akhlak tadi. Bahasa lainnya tak berakhlak, kan gitu. Tidak beradab. Kenapa hari ini banyak anak melawan kepada orang tua dia? Karena kita tak menanamkan nilai agama kepada mereka. Jangan salah. Dan ini penting. Kemudian orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Coba bayangkan keseriusan mereka dalam merusaknya. Poin yang ketiga, kuatkanlah tekad dan amal untuk terus hidup bersama di bawah bimbingan Al-Quran. Musuh-musuh Al-Quran akan menghalangi manusia untuk mendengarkan dan menyibukkan mereka dengan hal-hal yang lain selain Al-Quran. Saya kasih ilustrasi. Mendengarkan Al-Quran itu bagi orang-orang tidak beriman tidak senikmat mendengarkan musik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, jawab dengan jujur. Lebih enak mendengarkan Al-Quran atau musik? Alhamdulillah, selamat berarti. Tapi sekarang perhatikan, ibu-ibu di rumah lebih sering mendengarkan Al-Quran atau musik? Alhamdulillah. Ini jujur apa tak jujur kita tak tahu lah. Ya. Tapi kita bisa lihat Bapak Ibu di rumah-rumah, mana yang sering diperdengarkan oleh mereka. Untuk anak tidur saja, lebih sering mendengarkan mereka putar Al-Quran atau musik? Alhamdulillah. Saya memang yakin dengan jemaah Masjid Nurul Yakin. Coba bayangkan. Iya, insyaAllah Bu Aman. Jadi sekarang cara mereka membuat
kalau Al-Quran itu dilantunkan dengan nada-nada yang selama ini kita dengar, kata mereka, itu terlalu jadul. Tahu jadul Bapak Ibu? Kata mereka, Al-Quran ketika dilantunkan dengan langgam-langgam yang dulu pernah kita dengar, seperti qiraah, tartil, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai tradisional. Sudah sering kami dengar, kami pengen perubahan. Mereka gabung tuh Pak. Mereka ngaji dengan irama dangdut. Mereka ngajikan dengan irama pop. Dan ini dinyanyikan Al-Fatihah dengan irama DJ. Apa DJ itu? Nah, DJ tak apalah pokoknya DJ itu. Itu lebih parah lagi, Pak. Lebih parah. Sehingga para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia mengecam perbuatan demikian, termasuk video orang yang menyanyikan atau mengaji dengan langgam Jawa yang diiringi dengan musik biola. Diiringi dengan musik biola, Quranic song dalam program tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat apa program orientalis terhadap Al-Quran. Apapun akan dilakukan oleh kaum liberal dan sekuler untuk menjauhkan Al-Quran dari diri umat muslim itu sendiri. Apapun. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Sampai pada akhirnya umat muslim jauh daripada Al-Quran. Itulah alasan kenapa kaum Yahudi paling tak suka melihat anak-anak Palestina menghafal Quran. Uniknya lagi program itu dilakukan oleh umat muslim itu sendiri. Yang kita sebut sebagai munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang kondisinya Bapak Ibu sudah tahu dan melihat dan mendengar apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim menangkal perbuatan tersebut. Kemudian Bapak Ibu kita lihat dari video tersebut saya memetik beberapa kritikan. Yang pertama apa kata mereka? Buat apa jadi penghafal Al-Quran? Apa istimewanya? Poin pertama yang mereka katakan adalah bahwa hadis yang mengatakan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan membakaikan jubah kebanggaan kepada orang tuanya, kehormatan. Apa kata mereka? Hadis ini palsu. Saya kutip Bapak Ibu. Betulkah hadis tersebut palsu? Saya lihat. Saya ambil yang paling jauh Bapak Ibu. Artinya, kalaulah kita berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, itu mesti kita temukan hadis tersebut. Ada yang mengatakan sahih, ada yang menghasankan. Kita ambil ulama yang paling kental dengan hadis-hadis sahih saja. Apa kata mereka? Terkhusus ulama-ulama yang mengatakan, yang berpegang teguh kepada hadis sahih. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya Rab halihi fayalbas tajal karamah thumma yaqul ya Rab zidhu fayalbas hillatal karamah thumma yaqul ya Rab irda anhu fayaqulu lahu iqra' wartaqi wa tazadu bi kulli ayatin hasanah. Apa kemudian? Hadis ini oleh ulama, para ulama yang kental dengan hadis sahih mengatakan bahwa hadis ini mereka katakan hasan. Itu ulama yang paling anti dengan hadis palsu. Yang paling anti dengan hadis palsu. Yang paling rendah mengatakan hadis tersebut bukan dhaif, bukan dhaif jiddan, bukan maudhu', tapi hasan. Hadisnya hasan. Derajat hasan itu di bawah sahih, di atas daripada dhaif. Artinya apa? Derajat hadis ini sangat cukup kuat untuk mengatakan bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran berhak memakaikan jubah karamah kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Dusta yang mereka lakukan melalui lisan mereka untuk menjatuhkan para penghafal Quran dengan mengatakan hadis karamah tadi adalah hadisnya palsu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya.
Berani mereka katakan dari lisan mereka bahwa hadis tersebut palsu, menunjukkan bahwa dia tak hafal dengan hadis tersebut dan tidak mengerti tentang hadis tersebut. Kembali kepada poin selanjutnya. Maka dari sini kita paham, apakah dia betul-betul penghafal Quran dalam mengkritik Al-Quran, atau mengkritik para penghafal Quran, bisa kita katakan bahwa dia tidak mengerti tentang Al-Quran. Kalau dia mengerti Al-Quran, mesti tak akan begitu. Baik. Yang kedua, adakah penelitian ilmiah tentang para penghafal Al-Quran? Saya ambil Bapak Ibu, seorang ilmuwan dari Mesir, dokter dari Mesir, dokter muslim dari Mesir, mengatakan begini, bayi atau janin yang masih berada di dalam rahim ibunya, ketika didengarkan ayat Al-Quran itu bergerak dengan kencang. Bapak Ibu, kami sudah buktikan. Kita dengarkan ketika cek USG itu, kita dengarkan ayat Al-Quran, lantunan Al-Quran itu kita dengarkan. Itu janin tadi itu geraknya kencang. Ketika kita matikan, balik pada awal, normal. Ketika kita dengarkan lagi terus. Ustadz Adi Hidayat membuktikan secara langsung kepada anaknya. Dan kami Pak ragu, betul apa tidak? Kita coba Pak. Pada anak kami yang kedua kami coba. Benar Pak. Itu baru mendengar. Seorang ilmuwan mengatakan, orang penghafal Quran tingkat kejeniusan otaknya, kata dia, tingkat kejeniusan otaknya naik 3 kali lipat. Orang yang menghafal Quran diberikan kemudahan. Kita ambil merujuk kepada sejarah. Betul enggak? Tidak ada satupun ilmuwan muslim secara garis besar yang tidak hafal Al-Quran. Tak ada satupun. Sekalipun dia Syiah, hafal Al-Quran. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada seorang namanya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini punya tafsir Al-Quran, coraknya corak bahasa yang dirujuk oleh para ulama-ulama dalam tulisan mereka kalau berkaitan tentang bahasa. Nama dia Zamakhsyari. Bapak Ibu harus tahu siapa dia. Syiah. Tapi tafsir Al-Quran dia dalam segi bahasa itu menjadi rujukan para ulama-ulama terdahulu. Artinya apa? Dia hafal Quran dulu baru jadi ilmuwan. Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Averroes itu, Ibnu Hayyan dan lain sebagainya. Sekarang betul tidak perkataan Allah, Allah muliakan orang dengan menghafal Quran? Kita lihat. Seorang Naja, anak yang mohon maaf berkekurangan secara fisik, Allah muliakan hari ini hidup dia dengan menghafal Al-Quran. Terbantahkan poin kedua, apa istimewanya menjadi penghafal Quran. Terbantahkan poin ketiga, mereka mengatakan level menghafal itu adalah level paling bawah. Oke Bapak Ibu, yang kalau dihafal dia musik oke. Tapi kalau yang dihafalnya Al-Quran, Allah tidak main-main dengan para penghafal Quran. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah bersiap dan berniat menghafal Quran dan hafal di Al-Quran, kemudian dia lupa dengan hafalan dia, orang tersebut kata para ulama, mayoritas jumhur ulama berdosa. Jadi orang yang sudah hafal Quran kemudian melupakan hafalan dia, berdosa, kata para ulama. Tidak main-main Pak dengan orang penghafal Quran itu. Sampai dia bilang begini, saya pun heran kata dia, kenapa orang datang berbondong-bondong ke rumah kita, cuman minta dielus perutnya yang lagi hamil tadi, gitu dia. Itu kan sebuah hal yang sangat lucu, kata dia. Mereka tertawa di situ Pak. Mereka anggap ini sebagai anekdot. Jadi orang-orang penghafal Quran itu dianggap sebagai anekdot. Uniknya lagi mereka katakan apa? Para penghafal Quran itu sebenarnya mereka tak sadar, mereka dianggap sebagai bahan marketing. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Betul tidak perkataan dia? Kita perlu juga untuk meninjau dari sisi yang lain. Betul tidak para penghafal Quran itu dianggap marketing? Sekarang ada orang menghafal Quran 30 juz. Kemudian berbicara di depan kita, kemudian dia diminta untuk menjadi salah satu
yang mempromosikan pondoknya misalkan. Kira-kira orang tertarik nggak tuh? Oh, anak tuh pintar tuh, hafal Quran bagus. Kira-kira tertarik nggak orang? Tertarik. Jadi bahan marketing kata dia. Jadi para penghafal Quran itu sebenarnya mereka tidak sadar kalau diri mereka dijadikan bahan marketing gitu. Baik, sekarang kita tanya, salahkah bagi mereka yang menampakkan kebaikan untuk kebaikan orang lain? Bahkan Bapak Ibu di akhir zaman kata Nabi, orang berilmu wajib menampakkan keilmuan mereka di tengah huru-hara atau fitnah-fitnah yang terjadi. Hukum dia wajib. Itu kata Nabi. Artinya apa? Anekdot-anekdot yang mereka lakukan, yang mereka tertawakan dari para penghafal-penghafal Al-Quran, itu sebenarnya menyakitkan hati kita dan menghinakan. Tapi kita tak perlu sakit. Kenapa kita tak perlu sakit? Begitulah hidayah. Begitulah hidayah. Tapi ada poin penting yang saya pegang. Apa kata dia? Orang lebih banyak hari ini menghafal Al-Quran ketimbang bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Poin itu saya jadikan satu pelajaran penting bagi diri saya pribadi dan ingin saya sampaikan di hadapan kita semua, Pak. Betapa jauhnya kita dari bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kalau menghafal, kita punya banyak pesantren yang tahfizul Quran. Banyak sekali. Sampai kami pribadi punya pondok pesantren, pondok tahfizul Quran. Tapi uniknya Bapak Ibu, di antara sekian banyak pondok pesantren tahfizul Quran, ada benarnya perkataan beliau tadi. Sedikit yang bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Bisa kita pahami Bapak Ibu. Jauhnya kita dari tadabbur ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfalha. Allah kata dalam Al-Quran, tidakkah kalian bertadabbur dengan Al-Quran atau hati kalian sudah dimatikan atau ditutup? Maka tak salah ketika Nabi mengatakan di akhir zaman kelak yang paling banyak orang munafik dari umatku itu qurra, kata Nabi. Inna munafiqi ummati qurra. Para penghafal Al-Quran tapi mohon maaf mereka munafik. Yang tadi Pak, salah satu contohnya, yang dalam video mengaku menghafal Quran tapi kok bisa dia mengatakan Al-Quran tidak baik bagi diri dia. Itu munafik. Atau uniknya lagi, kata Nabi di akhir zaman itu, kata Imam Nawawi, banyak orang yang mempelajari ilmu agama dan Al-Quran memperjualbelikan ilmu mereka. Jadi mereka gunakan tujuannya untuk dunia. Bahkan itu disampaikan. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya judulnya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin. Nomor satu kata Imam Al-Ghazali yang kelak banyak tertipu di dunia itu kata Imam Al-Ulama yang mengerti agama, yang mengerti Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, "Fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'ana." Dijawab sama mereka, "Ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fik." Kemudian Allah kata, "Kadzabta wa taqulul malaika kadzabta." Sampai Allah bilang begini dalam hadisnya, ente dusta. Malaikat juga bilang ente dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Ente belajar ilmu biar dipanggil orang alim. Ente belajar Al-Quran biar bisa menjadi seorang qari. Sampai di sini paham maksudnya Bapak Ibu. Ini poin penting bagi kita yang senang dengan anaknya masuk ke dalam pondok tahfiz Al-Quran, itu sangat kita banggakan. Tapi ingat, poin penting yang lain adalah bagaimana mengajarkan mereka bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Mengapa kaum orientalis itu mereka berani bertadabbur dengan Al-Quran? Perbedaan kita dengan mereka, satu, kita tidak memuji, tapi kita mengambil sisi positif. Apa sisi positifnya? Mereka masuk Islam setelah bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kita sudah ada Al-Quran, bertadabbur pun tak mau. Kadang ada penghafal Quran yang mohon maaf akhlaknya lebih parah daripada yang tidak penghafal Quran. Tapi masih mending daripada tidak sama sekali. Artinya apa? Yang perlu kita koreksi hari ini adalah bagaimana kita bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kita ambil contoh. Kalau kita memahami ayat-ayat tentang kebersihan, maka kita tidak akan mungkin membuang sampah sembarangan. Itu tidak mungkin, Pak. Kalau kita paham tentang ayat kebersihan. Tapi pertanyaannya, mengapa orang yang mengerti Al-Quran tapi mereka membuang sampah tidak pada tempatnya? Itu hal yang paling sederhana sekali. Di mana letak tadabbur ayatnya?
Arti lainnya apa? Bagaimana mengamalkan ayat yang dihafal. Nabi ketika ditanya Aisyah itu, Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlak Al-Quran. Itu yang diinginkan. Maka ada bahasa para penghafal Quran itu, dia itu hafal Quran mutqin secara lisan dan mutqin secara sifat. Artinya apa? Akhlaknya baik sesuai dengan apa hafalan dia. Ini ada orang menghafal Quran, akhlaknya tak seperti para penghafal Quran. Baik. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, video itu dan 3 video yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan betapa program mereka dalam mendangkalkan dan menjauhkan kita daripada Al-Quran sebagai jalan kehidupan sangat Allah tunjukkan. Artinya apa? Tidak dari tangannya kaum kafir, tapi justru datang dari tangannya umat Muslim itu sendiri. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana cara kita menangkal sekulerisme, liberalisme dari program-program mereka yang tadi? Yang pertama, kata para ulama, kita sampaikan yang pertama, memahami tentang konsep wahyu atau nas Al-Quran itu sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, setelah kita memahami itu tadi, Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai buku daras pendidikan Islam. Nah, ini yang ingin saya katakan. Kurikulum pendidikan kita sama sekali tak kembali kepada Al-Quran. Jadi sekarang kalau kurikulum pendidikan kita tak kembali kepada Al-Quran, Bapak Ibu yang harus buat program kurikulum di rumah. Bagaimana membuat anak itu cinta kepada Quran, dekat dengan Al-Quran, itu program pendidikan kita. Kalau di sekolah dia tak dapat. Karena banyak wacana-wacana liberal itu Pak, untuk menjauhkan kita dari Al-Quran itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Bahkan kita sudah tahu itu. Bagaimana materi-materi agama dikurangi. Bahkan ketika kami jadi mahasiswa, itu mata kuliah Al-Islam dan Akidah Akhlak itu, yang tadinya 4 SKS berubah jadi 2 SKS. Bahkan sampai punya wacana, dari 2 SKS itu mau dijadikan ekstrakurikuler. Coba bayangkan. Kalau ekstrakurikuler siapa yang pengen ikut silahkan, yang tak silahkan. Berarti tak masuk SKS. Coba bayangkan. Saking seriusnya lagi, program mereka mendangkalkan kita, dibuatnya ada wacana untuk menyamakan. Hari ini kalau mereka doa kalian ikut, kalau besok kalian yang doa mereka suruh ikut. Kalau kita disuruh ikut doanya agama yang lain, masuk akal apa tak masuk akal tuh? Nah, itu wacana program mereka dulu. Sampai dalam beberapa tahun yang lalu program mereka adalah menghilangkan materi-materi agama. Coba kalau sempat hilang materi agama, banyak tak berakhlak Pak. Yang sekarang beragama aja tak berakhlak, apalagi yang tidak. Nah, itu dia. Yang kedua, Al-Quran sebagai buku pedoman syariat. Nah, ini yang ingin dijauhkan oleh mereka. Makanya kenapa banyak orang masih tetap melakukan riba sementara Al-Quran sudah berbicara. Yang main riba aku perangi kata Allah. Tapi masih banyak orang yang main riba tuh. Tidak boleh nikah beda agama kata Allah. Tapi masih banyak yang nikah beda agama tuh. Khamar haram kata Allah. Masih banyak juga tuh. Rata-rata mereka muslim semua tuh. Bukan tak muslim. Rata-rata mereka mengakui diri mereka mengerti dan alim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran sebagai manual guide bagi hidup manusia. Artinya apa? Hari ini jalan terbaik bagi kita adalah kembali kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita. Bapak Ibu ingat, apa kata bahasanya kaum liberal ini? Saya masih ingat betul nih. Al-Quran bukanlah kitab satu-satunya yang paling benar. Artinya Al-Quran tetap benar, tapi bukan satu-satunya. Betul apa salah nih kalimat? Jelas salah besar Pak. Tapi bagi mereka yang tidak beriman atau bagi mereka yang munafik, mereka akan katakan benar bahwa Al-Quran itu bukan satu-satunya kitab suci yang paling benar. Artinya apa? Masih ada kitab-kitab yang lain yang benar. Lah, uniknya lagi yang berbicara itu bukan orang kafir. Yang berbicara justru umat muslim. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa saya mencoba mengangkat ini?
Karena kita tidak mau nanti ada orang-orang yang terpengaruh dengan video tersebut. Apa maksudnya terpengaruh? Orang-orang yang tadinya sudah menyekolahkan anaknya di sekolah tahfidzul Quran, mereka tarik anaknya. Kenapa mereka menarik anaknya? Oh iya, buat apa jadi penghafal Quran? Nanti susah cari kerjaan. Karena dulu orang tua kita zaman dulu berfikirnya begitu, Pak. Kita tidak mengkerdilkan, tapi mungkin karena mungkin kajian-kajian itu belum sampai kepada mereka. Sehingga mereka katakan begini, Pak. Ini saya masih ingat betul karena saya masih sekolah dulu begitu juga. Ngapain sekolah anak di pondok? Nanti juga cuma tukang baca Yasin. Juga paling jadi imam masjid. Tukang baca sholat jenazah, kata dia. Apa pekerjaan yang paling baik bagi mereka? Tidak ada. Jadi keterbelakangan orang-orang yang belajar agama bagi mereka itu sangat menjadi cambukan. Sehingga mereka katakan apa? Anakku nanti sekolahnya di sana. Jurusannya kedokteran, fisika, kimia dan lain sebagainya. Lebih bangga ketimbang anaknya mempelajari agama. Itulah dampak daripada pemikiran barat terhadap keluarga kita. Tapi adakah yang bisa kita salahkan? Tak bisa. Kita tak bisa salahkan siapapun. Sekarang saatnya kita kembali, Pak. Makanya kenapa Bakhtiar Nasir, Kiai Haji Bakhtiar Nasir sangat kental mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan bertadabbur kepada Al-Quran. Tujuannya adalah akan lahir di antara kita generasi-generasi yang cinta dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar cinta saja, tapi mereka betul-betul bertadabbur dengan Al-Quran dan hidup mereka seperti Al-Quran. Itu yang kita inginkan. Karena kata Nabi, salah satu fitnah terbesar di akhir zaman kelak, kata Nabi, bukan hanya orang kafir Quraisy saja, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, tapi orang Islam itu sendiri, Pak. Ada orang yang hafal Quran lebih hafal daripada kita, ada orang yang sholatnya lebih baik daripada kita, ada orang yang ibadahnya lebih kencang daripada kita. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar seperti anak panah yang keluar daripada busur dia. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka tak menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka salah satu program yang dilakukan oleh kaum orientalis, kalau tidak bisa merubah akidah kita, paling tidak kita jauh dulu dari nilai-nilai agama. Itu yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, paling tidak bisa menjadi cambuk bagi kita dan memaksa anak kita untuk kembali kepada Al-Quran. Paling tidak. Pun kalau kita tak mengerti secara utuh tentang Al-Quran, hadirkan guru-guru yang mengerti tentang Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita yang menyediakan tempat bagi mereka. Karena kalau kita yang tak perhatian, jangan salah, pengaruh lingkungan jauh lebih besar daripada pengaruh kedua orang tua. Lebih banyak mereka di rumah atau di luar? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Nah, ini. Oh, sudah selesai ya? Aman ya? Sudah selesai ya Bapak Ibu. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh hari ini, apa yang kita sampaikan Allah ridhai, Allah berkahi, Allah jadikan petunjuk yang baik bagi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang sadar akan problematika saat ini dan kita bisa kembali istiqamah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ij'al ahlana min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana
من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته